Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Alhamdulillah tangtosna urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Yang dina waktos ieu urang tiasa riung mungpulung pat tepung lawung petepang wajah pamprok jonghok dina raraga pangawasan rutin anu dilaksanakeun ku Masjid DKM Masjid Umi Kusum. Alhamdulillah tiasa tepang silaturahmi. Ibu-ibu terutama kita sareng bapak-bapak tiasa menyempatkan waktosna kanggo thalabul ilmi. Faridatun ala kulli muslimin. Anu mangrupikeun kewajiban kanggo terutama setiap kaum muslim. Kumaha daramang Bu? Alhamdulillah. Terus ya meni rapi terus gareuli sabade kamarana itu Bu. Pada ngaos ya punya. Alhamdulillah. Bade teras ka pasar Bu. Wah. Dewi nya. Ibu-ibu dina acara-acara sapertos kieu kegiatannya tos janten kebiasaan kanggo urangnya biasa nama sok popotoannya punya kosok tara nomor hijinya ibu-ibu punya selfie dipoto ti ayeuna gitu liseur nalika di foto ku HP-nya kiten-kiten anu ditinggal nu kahiji nu saha nu nyalira tara baturnya dipilihan teh nu nyalira diseureun ge misalnya 50 orang di foto ditinggal nu mana heula nyaliranya punya upami sae kiten-kiten lamun awon kumaha katinggal gendut misalnya diedit tapi di foto deui diulang deui gitu nya. Iya salah sawiosna menunjukkan yen egoisme aya di urangnya punya. Sagala rupi teh nu nyalira we heula gitu. Kan bae batur mah kan gitu. Bae butut batur butut teh sawios. Asal urangna sae gitu nya. Itu nya punya. Ini salah satu sifat manusia. Salajengna nalika kita marah-marah Bu. Benu gitu ya. Gambil pisahnya kadang-kadang karena gara-gara 1.000, 2.000 masalah parkir misalnya. Tiasa pasea dugikeun kagelutnya dinu beberapa berita kamari mah gitu.
bahkan dugikeun ka ngantunkeun kan maut. Jadi gara-gara pasea tiasa janten cekcok sareng tetangga. Kadang-kadang sareng tetangga mah cekcok hal sepele sampai akhir hayat teu pataros. Nah, ada Bu seperti itu. Padahal tetangga caket. Jadi apalagi kalau kita melihat pada hari ini masyarakat yang begitu sigana teh sadis Bu nya. Masyarakat ayeuna. Coba tinggal di TV Bu. Aya anu mencuri domba misalnya, mau domba, mau sapi, mau motor, kapenak, ditewak, digebugan, kadang-kadang diduruk. Sanes motorna unggul, jalmi lagi digebugan, diduruk, masya Allah. Dugikeun ka kitu lah masyarakat ayeuna. Coba tinggal di TV. Jadi ini kalau kata orang bijak, bah, suruh aja orang jalmi-jalmi nu bijak. Kalau kita ingin lihat kebodohan seseorang, lihatlah ketika ia marah. Gitu. Jadi nalika ambek, itu puncak kebodohan. Urang ambek Bu, tinggal misalnya sahawe gitu, komo murang kali gitu. Kan dicioriskeun teh sagala rupi. Kancing coplok lugikeun keluar ya Bu, hodingannya kancing coplok. Lugikeun ka paledog, lugikeun ka sagala rupi. Makanya menahan hawa nafsu, amarah adalah merupakan jihad yang terbesar. Nah ini berkaitan semua juga dengan masalah adab, akhlak, dan perilaku seseorang. Makanya upami urang ningal mitenan pandangan beberapa ulama tentang akhlak. Ini ketika kita terlalu menguasai ilmu, pintar gitu. Lugikeun hilap mempelajari adab, hilap mempelajari akhlak. Ketika kita pintar ilmu pengetahuan dan teknologi, sombong, merasa pintar tibatan anu lain. Pintar masalah tauhid, fikih, ibadah, hadis gitu. Tapi tingkah laku kita terhadap orang tua, terhadap teman, tetangga, itu jauh dari baik. Anu paling gampil we kelakuan kita terhadap orang yang pemahamannya berbeda dengan kita. Kalau kita lihat muslim dengan muslim itu kan saudara. Tapi karena perbedaan paham saling menghujat, saling mencaci, memaki. Kadang-kadang leuwih-leuwih ti ka kafir Bu. Leres teu? Ah si eta mah anu, si eta mah sok anu. Padahal sami-sami muslim. Siga nu musuhan gitu. Nah ini mudah-mudahan ieu mah deemutan deui ku simkuring ku pribados gitu nya. Da teu aya nu engal sagarup nu didugikeun ku abdi ge. Ngemutan deui kanggo urang sadayana. Jangan seperti itu. Jangan sampai karena berbeda pemahaman itu kita bermusuhan dengan mereka yang berbeda pemahaman. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama besar itu sangat perhatian terhadap masalah adab dan akhlak ini.
awalnya mereka arahkan murid-muridnya itu mempelajari akhlak sebelum menggeluti suatu bidang ilmu. Bahkan Ibnu Imam Hanifah atau Imam Abu Hanifah itu lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibandingkan menguasai bab fikih. Karena dari situ beliau banyak mempelajari tentang akhlak dan adab. Bahkan Imam Ibnu Malik rahimahumullah, beliau berkata, ta'limul adab qabla an tata'alamul ilmu. Pelajarilah adab, akhlak sebelum kalian mempelajari ilmu yang lain. Bahkan Imam Malik menurut ibunya, suatu saat beliau berkata, ta'lim min adabalahu qabla ilmu. Pelajarilah adab darinya sebelum mengambil ilmunya. Jadi ayeuna mah orang gaduh ilmu sakedik terus sombong, terus takabur gitu ya. Punya harta sedikit sombong, ditinggalikeun gitu, gaduh mobil, gaduh motor. Padahal nyicilnya punya kenging namut seueur nama. Aya nu cashnya hiji dua tapi seueur nama ayeuna namut. Kredit padahal kan ya masih diperdebatkan tentang masalah kredit ini di kita. Kemudian ayeuna HP enggal gitunya. Aya naon teh Apple, Oppo sagarupi. Dino HP teh kan canggihnya aya nama HP nanya. Sagarupi teh. Dino kapungkur mah kedah gaduh jam tangan hoyong tinggal jam teh. Kedah gaduh telepon di bumi bapnya bade telepon. Kedah gaduh komputer upami naon teh nyimpen data sagarupi. Tapi ayeuna mah kungan hiji HP gitu sageung kieu bayangkeun. Sagarupi. Tapi di nu HP teh tinu masalah-masalah sajadah dugi ka haram jadah ya Bu. Ya leres ibu nya. Leres ulah. Masalah-masalah sajadah pengawasan sapertos kieu tadi tampilkeun aya duh kamera menira panggil sabaraha hiji. Janten grogi. Nanti ditayangkan di YouTube kan ya, ada Facebook, ada Instagram dan lain-lain lah. Banyak platform media sosial. Aya nanti kajian pengawasan sehingga tadi ngaos gitunya dan berbagai hal. Tapi ternyata yang lebih banyak itu yang negatif, Bu. 75% yang negatif. Berbau pornografi, porno aksi, kekerasan, berita-berita hoax yang bohong hoaxnya. Terus konten-konten yang sesat dan menyesatkan. Aliran dol mudlil sadayana. 75% bayangkan dibandingkan dengan yang positif yang hanya 25%. Ini menurut penelitian. Jadi nalika urang gaduh HP, komo masihan ka pun kala para purta nyebutnya. Kita tiasa tanggal walar itu 24 jam. Tiasa marios tuh Bu. Naon nu dibuka. Kan teu hafal urang teh nya. Dibuka teh naon jo leuheung lamun anu yang bermanfaat. Tapi kan kita tidak tahu. Makanya urang masihan HP ka para putra ya kedah tanggal walar Bu. Tangtos lagi. Walaupun ya nanti tanggung jawab juga dari diri sendiri tentunya. Karena siapa yang bisa mengawasi 24 jam anaknya tidak ada. Paling sejam 2 jam, paling 15 menit, 10 menit gitu. Cik ningali HP, ningali naon bae kan. Kadang-kadang ge barudak aralimeun gitu nya. Di password sagarupi. Termasuk kita. Yang disimpan di HP ini apa Bu? Kira-kira yang positif, yang negatif kan kita juga tidak tahu. Kita yang tahu. Jadi jangan jadikan HP
barang leutik, barang alit kieu janten mamala kanggo urang gitu. Hal-hal yang negatif atau sepiceunan lah yang naon gitu. Jangan dilihat. Apalagi kalau kita lihat ya usum hoak tanya wah nama segala rupi jantan berita. Da candai aya nama tantangan hambatan teh aya miras, aya narkoba. Ya alhamdulillah pamita candugi ka bumi orang gitu ya. Tapi tiasa jantan kan kata tanggi orang. Bayangkan menurut BNN uningan BNN Bu. Badan Narkotika Nasional. Orang yang mati karena narkoba itu 40 orang setiap hari. Walinten bayangkan. Kumargi narkoba. Ini menurut statistik BNN. Nah ini apa namanya suatu hal yang sangat mengkhawatirkan kalau orang sadayana sebagai orang tua tentunya. Bayangkan atau orang sabu nyebutnya atau napi ekstasi uninga Bu, ekstasi. Sugante kantos we meser gitu. Ekstasi pengawasan sabaraha di urang uningat 250.000 hiji non teh. Sapil, terangnya pilnya tablet. Sakarungeunnya beas leres 250.000 Bu bayangkan Bu. Padahal kanggo ngadamalna memproduksina di pabrik seseuna mah di Cina di Iran nya Bu. Itu aya di urang ge aya. Mung 5.000 bayangkan. Ngadama tablet teh 5.000 diican 250.000 bayangkan. Sabaraha kali lipat. Kunaon seueur jalmi anu ngiringan bisnis dina narkoba ge ya seperti itu karena keuntungan sangat berlipat. Tapi seseuna babagi itu mah nyebutnya 250 tina sabaraha untungna teh 245.000 bayangkan. Tah ibu-ibu, bapak-bapak anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak pada hari ini memang sangat penting. Ini apa namanya? Karena banyak sekali perilaku-perilaku manusia pada hari ini yang sudah tidak sesuai dengan ajaran-ajaran etika. Kapungkur namanya Bu, nuju abdi sakola lu kan nuju ibu zaman ibu-ibu. Lingal guru teh siga nusieun gitu Bu. Hormat. Tapi ayeuna mah kumaha Bu? Penak jeung guru teh siga nu rek ditabrak gitu. Jadi bahkan di pesantren mainan nyebat ustad gitu tan gitu. Tanu gua gitu. Jadi ini kan apa namanya standar etika dan akhlak sudah berubah. Kapungkur anu punten anu naon tekdung nya punya uningat tekdung. Naon tekdung? Hamil di luar nikah lah gitu ya. Naon musito teh Bu? Oh depositonya. Saham, menyimpan saham di payun kapungkur mah kan lugikeun ka diasingkeun ya punya. Isin ke penak teh gitu. Tapi ayeuna mah kumaha? Hampir-hampir teu isin, bahkan diabur, di TV masuk tinggal. Artis-artis mah dugikeun ka diumumkeun. Masyaallah. Jadi apa namanya nilai-nilai hari ini tentang etika dan akhlak sudah berubah. Kemudian gitu kita harus tanamkan kembali kepada keluarga kita, Bu. Jangan sampai ya apa nilai-nilai cenah mah teu modern gitu ya. Cenah mah apa namanya geus kuno sagarupi padahal ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan.
Nah, kalau kita lihat pengertian akhlak secara bahasa, berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Artosna tiasa watak, kelakuan, perangai gitu ya. Tabiat, budi pekerti, tingkah laku, adab, atau kebiasaan. Nah, secara istilah, yaitu tata pergaulan seorang manusia terhadap pencipta manusia, makhluk lainnya, dan lingkungan. Jadi, di dalam Islam, yaitu suatu sistem nilai yang mengatur tindakan, pola sikap manusia di muka bumi di saat ini, dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber nilai, ditambah ijtihad sebagai metode berpikir Islam. Jadi paminingal kieu di dalam Islam itu watak, kelakuan, perangai urang gitu ya, tabiat, budi pekerti, tingkah laku itu harus berlandaskan Al-Quran sareng As-Sunnah sebagai sumber nilai, ditambah tangtosan ijtihad sebagai para ulama terutama metode berpikir Islam. Jadi sumberna Quran sareng Sunnah, Bu. Kanggo seorang muslim. Tidak ada sumber lain. Ditambah ijtihad para ulama tangtosan. Adapun kedudukan akhlak dalam agama Islam itu sangat tinggi sekali. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, sedang Ibnu Majah. Ya, selain kita sebagai tauhid ya, mengaku keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengucap kalimat la ilaha illallah sebagai dasar kita sebagai seorang muslim dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ternyata yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik, tingkah laku perilaku kita. Bahkan Rasulullah SAW kata semidau, inna min ahibbiku ilayya, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai, wa akrobikum minni majlisan, dan yang paling dekat tempat duduknya fi yaumil qiyamah, yang paling dekat tempat duduknya di hari kiamat denganku, yaitu ahsanukum akhlak, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Ya, paling orang sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, paling mau kita duduk dekat satu majelis dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Oleh karena itu, Bapak-bapak, sareng ibu, sadayana, bahkan Rasul juga kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu kanggo naon, Bu? Innama buistu liutammima makarimal akhlak atau sholihul akhlak. Jadi sesungguhnya aku, kata Rasul itu, diutus adalah untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Ibu-ibu sareng bapak-bapak, kapungkur zaman Rasulullah SAW diturunkan ku Allah teh, dijadikan sebagai nabi dan rasul di zaman jahiliyah. Hari jahiliyah teh kumaha, Bu? Zaman jahiliyah teh perilaku anu bodoh ya, yang yang tidak beretika, tidak baik. Namun disebatkan sifat-sifat jahiliyah ayeuna aya keneh teh, Bu. Aya sanes zaman kapungkur, Bu. Seueur aya nu jahiliyah teh, Bu. Seueur lah tinggal we bisa didinten gitu ya.
Jadi jahiliyahnya salah sanes mengusak ukur zaman gitu, tapi sifat yang ada pada diri manusia yang bodoh, yang tidak baik, tidak beretika. Nah Rasulullah SAW itu diutus khusus oleh Allah itu untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak manusia. Pami ibu sareng bapak kantos ka Arabnya. Uning apa inten karakterna kumaha Bu? Arab mah naon teh songong cek bahasa ieu nama bahasa barudaka ieu nama. Jadi huras gitu. Cek abdi A teh A we cek manehna A gitu. Teu meunang B padahal anu lulus B. Nah ini diperbaiki oleh Rasulullah SAW. Sampai pada kita termasuk bukan hanya orang Arab. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah. Bagi kalian itu adalah contoh yang baik. Bapak sareng ibu paminingan ngaos gitu mempelajari hadis gitu ya. Masalah-masalah akhlak yang sepele juga yang menjadikan kita masuk surga. Contoh misalnya, ada beberapa hal sepele, amalan. Misalnya nuka hiji, masihan minum atau makan binatang. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada riwayat, ini masih ada dua riwayat ya, ada yang seorang laki-laki atau satu riwayatnya lagi bahkan seorang punten pelacur ya, wanita pelacur yang berjalan melewati gurun Sahara. Di tengah-tengah gurun Sahara dia haus. Ketika dicari dapat sumur lama. Dia turun minum gitu ya. Lalu ketika menunggak ke atas dia lihat punten gogog gitu ya. Gogog anjing punten. Ningali menuju menjilati bibir sumur tersebut karena kehausan. Karena dia kasihan, dia buka kasutna, sapatuna, naik ka luhur digegel gitu ya. Pasikeun we caina teh ka gogog. Lalu diceritakan kepada sahabat dan sahabat menceritakan kepada Rasul. Apa yang dikatakan Rasul? Allah akan mengampuni segala kesalahannya dan memasukkannya ke surga. Bayangkan Bu, masihan eut, salah si eut atuh nyari ka sato manaon atuh Bu. Minum. Ka sato Bu, punten ka gogog gimana ya? Ku urang kan gogog mah kumaha nya punya. Bari ikhlas gitu. Komo atuh memberi makan dan minum kepada manusia, bayangkan lebih-lebih meureun ku Allah dipasihan pahala. Ini merupakan suatu adab perilaku, tabiat, kebiasaan Bu. Komo zaman ayeuna zaman krisis kieu Bu. Seueur pisan jalmi anu teu tiasa damel, anu dikaluarkeun di padamelan sagaduh. Urang nu gaduh langkung sakedik gitu. Nya pasihan lah gitu. Anu gaduh urang we gitu. Tong lebar Bu. Supados mudah-mudahan eta janten wasilah kanggo urang ka surga. Anu kadua misalnya masalah akhlak. Padahal hal sepele menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Bukhari, kemudian disebutkan artinya salah naugonya. Barang siapa menyingkirkan gangguan dari jalan, sesuatu gangguan dari jalan, kaum muslimin, dicatat sebagai satu kebaikan dan maka ia akan masuk surga. Kemudian menjenguk orang sakit, gitu ya. Itu merupakan adab yang mudah dan gampang dilakukan. Nah, bapak-bapak, sareng ibu, sadayana. Oh, mangga. Mangga.
anu dilakukan ku urang sadayana dina danget ayeuna tangtosna mangrupikeun segala sesuatu yang mudah-mudahan merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita misalnya tadi hal-hal yang mudah yang merupakan sebuah kebiasaan atau akhlak kita yang mudah, misalnya afsus salam, menyebar salam, lalu menutup aib orang lain, tidak boleh menggunjing gitu. Ini kan di dalam salah sebuah hadis ketika kita menutup aib orang lain, apalagi seorang muslim, maka Allah akan menutup aib kita di dunia dan akhirat. Sebaliknya ketika kita mengumbar aib orang lain, apalagi saudara kita, maka yang terjadi adalah Allah akan jangan-jangan Allah itu akan mengumbar aib juga kita. Jadi satiasa ibu, kamu ibu-ibu ya, seueur menggunjing gitunya, hari ngobrol tu para rugu kan itu kadio, jadi mengungkap aib batur si ibu mah kieu, si ibu anu mah kamari meuli anu kieu menang boting, menang munjung. Sagalupi we. Jadi hindarkanlah hal-hal seperti itu supaya kita tidak termasuk orang yang tidak menutup aib orang lain. Bapak-bapak sareng ibu sadayana. Jadi bab akhlak atau adab ini dalam syariat Islam adalah bab yang sangat luas, Bu. Upami dibahas di awal sampai akhir mah moal dugikeun ka sasasi, Bu. Janten abdi mah painten ngadugikeun beberapa hal umum. Yang pertama misalnya akhlak atau adab kepada Allah. Kumaha kita sebagai manusia berinteraksi sareng Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita dan syariatnya tentu saja. Seperti beribadah, bagaimana kita sholat, saum, ngadua ke Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, berprasangka yang baik. Kedah suudon kalau sedah husnudon kalau masalah suudon. Bersyukur, sareng takut kepada Allah. Ada rasa muraqabah. Yang kedua, akhlak kepada Al-Qur'an. Bagaimana akhlak atau adab seseorang berinteraksi dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita berkeyakinan bahwa di bumi ibu-ibu sareng bapak-bapak gaduh Quran, gaduh anu ageng, aya nu alit ibunya, aya nu terjemahan, aya nu teu kan gitunya. Anu jantan pantarosan sok diaos tara. Alhamdulillah nu sok. Tapi seorang muslim yang tidak ada Quran, tidak dibaca, ngan saukur nalika ijab kabul unggul pu Quran teh. Terus itu disimpan bangga. Wah, saya kene sir Quran abdi mah. Weuteuh kene. Latara dicabak-cabak acan. Bagaimana kita mau hidup, Bu? Kalau misalnya pedoman yang harusnya kita baca, harusnya kita pelajari, itu di toel-toel aja. Balik kumaha. Sapertos kieu Bu urang bade ka Cianjur Selatan, antara Garut Selatan uninga Bu. Aya nu teu nya da kumargi teu apa. Atau ke tempat yang tidak pernah kita datangi saja. Kita nganggo mobil antara nganggo mobil ka ditu nya Bu. Nganggo motor. Kinten-kinten langsung wae angkat. Pan ningal peta, ningal petunjuk jalan atau pami ayeuna mah aya Google Map nyibunya. Pami dan melihat petunjuk arah. Kalau itu kita lakukan insya Allah bakal muasasab nyibunya, bakal dugi ke tempat yang dituju. Tapi ketika kita mau ke tempat yang tidak dituju, tidak pernah kita ke sana,
tanpa bertanya, tanpa melihat petunjuk, insya Allah bakal sasab. Gitu deh pami orang hirup di dunia ya gitu. Sementara yang panah ini itu tidak membaca, tidak mempelajari pedoman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gumar gitu ya harus membaca, menghafal dan menjaga serta mengamalkannya. Ngawitan ayeuna mah kedah ngawas Qur'annya punya mah kan we teu naon diajar gitu nya nu teu acan tiasa mah di bahasa Arabna tulisan Latin atau lebih. Lalu akhlak kita terhadap Rasulullah, bagaimana adab seseorang berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah SAW terus aya, terus kantunkeun. Tapi kumacarana, bagaimana kita mencintai, menaati, dan memuliakan beliau. Terutama oge mengamalkan ajaran beliau. Sanes mung saukur nanti memuliakan beliau. Akhirnya mah seueur nu salah kaprahnya. Bukan memuliakan, bahkan memuja-muja. Dipusti-pusti segala. Padahal Rasulullah SAW terus ngawanti-wanti. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ada kultus individu. Anu kaopat akhlak terhadap diri sendiri. Misalnya bagaimana seseorang mensucikan dirinya dari kotoran, baik secara dohir ataupun batin. Tidak menyiksa diri, berolahraga, makan teratur. Itu merupakan adab akhlak yang harus kita lakukan terhadap diri sendiri. Karena tubuh kita juga memiliki hak untuk sehat, hak untuk istirahat, hak untuk jalan-jalan ya punya. Senang ameng gitu. Sebagai refreshing. Cek baru udah kayak nama-naon bu. Healing ya. Padahal tamasya kene bu healing. Takene. Anu kalima akhlak atau adab kepada orang lain. Nah ini yang perlu ditekankan kembali kepada orang tua, guru, tetangga, saudara, teman dan lain. Selain akhlak kepada makhluk Allah yang lain. Seperti tadi, pada hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Harus berbuat baik, tidak menyiksa hewan, tidak merusak tanaman, namun perlu. Nah hadirin nikmat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak sareng Ibu. Jadi hakikat akhlak itu merupakan perwujudan dari iman, sanes abdi namina iman Bu. Iman, Islam dan ihsan. Jadi akhlak itu adalah pantulan sifat dan jiwa seseorang yang spontan dan terpola, cenderung konsisten dan tidak terpengaruh oleh sisi kondisi. Jadi konsisten Bu dan tidak terpola. Jadi lamun akhlaknya memang terdidik dari awal, dari kecil sampai besar. Itu biasanya cenderung nanti lamun ningali batur susah, kasusah itu ada kepedulian dari kita. Itu satu contoh akhlak. Ketika kita baik, ketika kita sopan, ramah, gitu, itu merupakan pantulan dari iman dan Islam serta ihsan seseorang. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah. Tetap bisa dirubah karena ini merupakan pola atau tabiat seseorang. Jadi seharusnya semakin kuat keimanan kita dan semakin mantap keimanan seseorang, dia akan bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka akan semakin baik akhlak. Jadi lamun keimanan seseorang mantap, kuat, itu akan taat beribadah. Dan hasilnya akan baik akhlaknya. Jadi akhlak itu tidak bisa dipisahkan dari akidah dan ibadah seseorang. Karena akan saling berpengaruh. Contoh ya Bu, kalau kita ingin sempurna dalam sebuah melaksanakan sebuah ibadah. Sholat cenah tanha anil fahsya iwal munkar, sudah punya. Naon teh sholat Bu?
mencegah dari perbuatan yang buruk dan kemungkaran. Tapi kan tebang pirang-mirang saeutik anu jalmi nu salat tapi tetap maksiat jalan. Kan seueurnya. Pak STMJ teh salat terus maksiat jalan. Terus salat terus maksiat jalan. Kan seueur dia punya. Berarti kan lamun gitu mah jadi nu disalahkeun salatna padahal bukan. Kan di dalam ibadah itu harus kalau mau sempurna itu yang pertama niatnya harus ikhlas. Minimal ya tilu. Niat harus ikhlas. Anu kedua kaifiat atau tata carana harus benar. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pamit laras kan bisa saja tertolak. Sanes pahala bahkan dosa dari Allah SWT. Anu katilu sering kali hilap. Di dalam setiap ibadah itu harus ada asar. Ali asar itu dampak, pengaruh, akibat. Kan sholat tanha anil fahsya wal munkar. Jadi lamun sholat nangan saukur menggugurkan kewajiban. Nya kitu teh STMJ teh. Sholat terus maksiat jalan. Sapertos zakat, sedekah, kurban gitu. Seueur kan yang melaksanakan itu tapi tetap berfoya-foya, memperlihat tidak peduli terhadap orang lain. Padahal kena ada asarnya, harus ada dampaknya. Setiap ibadah itu harus ada. Demikian pula haji dan saum dan lain-lain. Jadi ketika kita keimanan seseorang kuat, lalu ibadah kita semakin taat, maka akhlak kita seharusnya akan lebih baik. Nah, kita sebagai seorang penduduk muslim terbanyak di dunia, ini kadangkala ya abdi karasan tos kantos ke luar negeri gitunya. Beberapa negara ternyata akhlaknya itu sepertinya lebih baik. Misalnya dalam hal kebersihan, dalam ketertiban dan lain-lain. Jadi secara akhlak mereka lebih islami. Tapi mudah-mudahan ini benten sareng jalmi di Mekahnya. Uningan di Mekah masih seperti semrawut. Karena memang situasinya seperti itu. Bapak-bapak dan ibu, sadaya tangtosna akhlak biasa dibagi dua, yaitu akhlak baik, mulia, akhlak mahmudah. Sapertos jujur, amanah, baik, murah hati, sopan, selalu menjalin silaturahmi dengan tetangga, teman, merawat dan menyayangi tanaman, binatang dan sebagainya. Seueur pisan aja. Sebaliknya, akhlak yang buruk, akhlak mazmumah, munafik, kayak siri, kayak takabur, kayak sombong, hianat, fitnah gitu ya. Merusak alam, dengki dan iri. Nah, bapak-bapak sareng ibu, anu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pami contoh urang sadayana saha anu paling sae Bu? Rasulullah SAW. Termasuk akhlak Rasulullah yang harus menjadi uswatun hasanah, yang harus dicontoh dan ditiru oleh kita. Yang paling penting adalah mencontoh, meniru akhlak beliau, serta menjalankan ajarannya dan menjauhi segala larangannya. Sanes mung saukur dipuja-puja, karena tidak boleh gitu ya. Dipusti-pusti, bahkan disembah, gitu, tidak boleh. Tapi memuliakan beliau itu harus. Karena memang itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai sebuah pedoman, sebagai contoh suri toladan. Bahkan dalam surat Al-Ahzab disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahkan ku saya-sayana gitunya akhlak beliau, perilaku beliau, Allah Subhanahu wa taala masih di surat Al-Ahzab itu menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat, berdoa untuk Rasulullah SAW, untuk Nabi. Nah kalau kita lihat, kita juga harus mempelajari, Bu. Saya akan sampaikan beberapa akhlak beliau yang baik dalam keseharian. Tapi tidak mungkin semuanya disampaikan pada saat kesempatan ini. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mempelajarinya lebih banyak. Saya rangkum dari berbagai hadis. Yang pertama, secara fisik beliau itu perawakannya tinggi, sedang, jangan tegelut, tebegang gitu. Selalu bersih, Bu, paling penting, karena rajin mandi, rajin bebersih, Bu, rajin wudhu gitu. Berupaya untuk selalu dalam keadaan suci. Terus wudhu. Kenapa beliau melaksanakan itu? Karena kalau dalam keadaan suci, biasanya ya mamunya, untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik, anu haram, itu jadi nanti asal lebar wudhu orang gitu biasanya. Jadi ada penjagaan dari diri kita. Memang bukan merupakan suatu kewajiban, tapi sunnah itu dilakukan oleh Rasulullah. Beliau merupakan seorang yang pintar, cerdas, jujur, dan amanah. Bahkan Rasulullah SAW seorang yang adil, paling mampu menahan diri, paling jujur perkataannya, amanahnya juga besar. Bahkan musuh beliau pun mengakui hal ini dalam beberapa hadis disampaikan. Sebelum nubuah dijalankan atau diamanahkan kepada beliau, sebelum menjadi nabi dan rasul, beliau digelari sebagai seorang apa, Bu? Al-Amin. Naon Al-Amin deh? Orang yang terpercaya. Setelah jantan nabi. Tapi tibaliknya gitu, setelah jadi nabi dan rasul, orang menganggapnya sebagai seorang pembohong dan lain-lain. Orang gila gitu. Karena ya begitulah, jika orang di dunia ini, Bu, pamit kita berdakwah, menyampaikan sesuatu yang baik, apalagi menegur yang tidak baik oleh masyarakat lakukan, biasanya mah penolakan lah, Bu. Itulah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ketika sebelum Islam, beliau pun menjadi pengadil, menjadi hakim beberapa kesempatan. Hadirin beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau juga termasuk orang yang pemberani dalam beberapa kesempatan disampaikan. Ketika beliau berjalan itu pelan-pelan dan wibawa. Untuk nonte, untuk nurug itu, untuk nonte, untuk rusuhan. Ya. Jadi lalu dia tidak menyeret langkahnya. Jadi untuk nonte, untuk batak kebul gitu. Jadi berjalan itu. Pandangan beliau selalu mengarah, berupaya ke bawah, Bu. Kadang-kadang ke atas, ada pamit tetangga, kadang-kadang esok di nonte, di catrok dia punya, di dagor. Selalu mengarah ke bawah. Ini menunjukkan bahwa beliau itu seorang yang tidak sombong, rendah hati. Beliau selalu mengawali salam kepada siapa saja yang dilihatnya. Jarang orang yang mendahului memberikan salam kepada Rasul. Jadi beliau dari jauh pun menyampaikan salam. Assalamualaikum dan lain-lain. Ketika memandang seseorang, beliau tidak memandang dengan sinis. Tapi pandangan yang ramah dan hangat kepada siapapun. Komo bari popolotot mande. Rasul mande. Nah, ini perlu diturutan, kecuali memang jalminan bolototnya, nyari bolotot. Sesat. Nah itu mah canakan di dituna. Beliau lebih banyak diam. Dan baru berbicara beliau itu bila dianggap perlu. Ketika berbicara beliau banyak diam. Jadi tidak banyak berbicara. Karena di orang masih nyari seueur gitunya. Bari
Biasanya mah nu nyarios seueur mah seueur salahna pun. Gitu. Ketika bercakap-cakap atau berkata, berbincang-bincang dengan seorang, beliau selalu mendengarkan dengan baik. Dan berupaya selalu menghadap kepada orang yang diajak bicara. Tidak apa namanya, ya tengah balieur gitu. Itu sifat Rasulullah. Bahkan beliau tidak menempatkan tempat yang khusus untuk dirinya, tidak. Bahkan beliau melarang. Bayangkan seorang Rasul seperti itu. Hari urang dibalik gitu. Apunten hari abdi mah di kursian kemarin sepados katinggalnya Bu. Sanes soyo. Lalu beliau itu berupaya untuk tidak berdebat, tidak berselisih dengan siapapun. Tidak pernah memotong pembicaraan orang lain kecuali orang tersebut bicara yang sia-sia, yang batil, yang tidak benar. Lalu beliau banyak bergaul dengan orang yang fakir miskin. Bahkan makan bersama mereka. Menerima undangan para abdi, budak, fakir miskin. Sehingga beberapa bagian masyarakat dari ulama di orang yang miskin, yang anggap di bawah kita, kadang-kadang tidak hadir. Itu tidak boleh. Itu bukan akhlak Rasulullah SAW. Senantiasa beliau itu menerima hadiah. Jadi apapun itu sebesar apapun ataupun bahkan hanya seteguk susu itu beliau terima. Tidak ditolak. Lalu beliau melakukan silaturahmi lebih dari yang lain. Selalu berbuat baik kepada keluarganya tapi tidak melebihkan seperti yang lain. Nah, inilah akhlak Rasulullah. Memang ada perlakuan yang sedikit berbeda karena lebih dekat. Tapi tidak membuat perlakuannya tidak berbeda dengan yang lain. Ketika salah, anaknya pun itu dihukum. Kalau memang betul salah. Tidak pernah merendahkan seseorang. Bahkan beliau itu kalau mendengar seseorang memanggil yang lain itu dengan sebutan yang jelek, misalnya si hidung, si pendek gitunya, beliau ganti oleh Rasul. Tekenging cek bahasa orang maunya, temenang gitu, ganti ku sih, langsung ku nanti sebutan namanya. Di orang kan terbiasa seperti itu, kecuali mau disebat nasi kasep, nyebutnya ada si kasep, gelis. Jadi tidak pernah maki atau memanggil seseorang gelar yang jelek. Juga tidak mencari-cari aib orang lain. Beliau itu. Lalu selalu bersabar. Dan biasanya membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Oleh Rasulullah SAW. Beliau selalu berupaya untuk menjenguk orang yang sakit. Meski tinggalnya di tempat yang pinggiran jauh itu di kota Mekah atau Madinah. Yang sangat jauh. Beliau berupaya melakukan. Komodo sahabatnya gitu. Nah ini sudah mulai kita lakukan alhamdulillah. Ku ibu-ibu gitu ya, ku bapak-bapak, pami aya rencangan orang terdamang atau lebih kerabat, teman kita sakit. Tengoklah mereka. Seperti ini adalah akhlak Rasulullah SAW. Terus senantiasa menanyakan kabar dan keadaan para sahabatnya. Ini beliau lakukan. Kemudian beliau itu orang yang paling banyak bermusyawarah Bu, dengan para sahabatnya. Dan setelah bermusyawarah, keputusannya beliau selalu menekankan harus menjalankan hasil musyawarah. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Bermusyawarah itu beliau dalam hal-hal duniawi Bu, yang belum diatur oleh Allah. Masalah-masalah duniawi selalu bermusyawarah beliau. Tapi upami tos perintah Allah, larangan Allah, atau soleh terlek. Tidak tahu, pokoknya kudu dilaksanakan, kebenang dilaksanakan. Jadi straight, ketat. Beliau juga selalu orang yang paling setia, menepati
janji dan memberikan sesuatu yang selalu kepada fakir miskin dari tangannya sendiri, Bu. Ku panangannya lira, sanes ku batu. Lalu ketika sholat, lalu ada dalam sebuah hadis, seorang datang mengetuk pintunya. Apa yang dilakukan? Beliau memendekkan sholatnya. Kan biasanya panjangnya Rasulullah. Baca Quran, baca suratnya. Ketika ada orang mengetuk pintunya untuk masuk bertamu, beliau memendekkan sholat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa menghormati tamu itu juga sangat penting. Hablum minallah penting, tapi hablum minanas juga harus dilakukan. Jangan mentang-mentang ya kagok ke sholat kayak tungguan sina 5 menit 10 menit. Rasul itu melakukan memendekkan sholat. Hatta atau sekalipun itu juga ketika beliau sholat ada anak kecil yang nangis, beliau pendekkan sholat. Supaya bisa menenangkan yang senang nangis tadi, anak yang tadi, sehingga tidak mengganggu orang lain. Pada hari ini ya termasuk di masjid-masjid gitu ya, baik gitu ya, ada anak-anak sholat datang ke masjid gitu, sebagai sebuah pendidikan, pembinaan. Tapi anunya nakna kedah bertanggung jawab, Bu. Tong diantep wae, lulumpatan sehingga mengganggu orang-orang yang sholat. Kudu tanggal wala nu nyanakna, bapana, ibuna gitu. Sehingga tidak mengganggu orang lain. Baik bagi pendidikan dan pendidikan, tapi kan kena dididik oke. Hadirin watiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau hampir tidak pernah menolak permintaan seseorang kecuali yang batil. Beliau banyak tertawa, tapi kebanyakan itu senyuman tertawanya. Hampir jarang beliau tertawa terbahak-bahak, jarang. Tidak pernah dilihat ada dalam hadis. Beliau juga bercanda, sami sareng kita. Tapi tidak mengeluarkan ucapan yang sia-sia dan batil dalam bercanda. Biasa saja. Kemudian beliau tidak sedih, marah karena kehilangan dunia. Marahnya pun karena Allah. Ketika khutbah, ketika perang, Rasul mah siga nu ngambek, Bu. Nyariosna teh. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak berupaya untuk membalas dendam. Beliau yang paling dibenci oleh beliau adalah sifat bohong dari seseorang. Paling tidak suka. Ya pokoknya dalam keadaan apapun beliau selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal makan dan pakaian ini sangat sederhana beliau. Tidak pernah melebihi apa yang dimiliki oleh para sahabat dan pembantunya. Beliau makan dan minum selalu dengan tangan kanan ya punya. Di urang mah kadang-kadang sok keluargi kagok gitu nya. Sapertos tuang, iya Bu, tuang bala-balanya punya. Kadang nama ku katuhu dua nana gitu untuk pamangnya. Bala-bala ku katuhu, ya kagok gitu yang lada. Kadang-kadang ku kenca. Pemitia samanya dua nana dicepeng atau lebih diecageun lah gitu. Namanya cengik, tapi pamangnya memang kagok. Tidak sadar, tapi ini bukan perintah dari Allah dan Rasulullah sunnah. Dan pamitia sama ku katangan katuhu margi. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri, Bu. Jadi bisi di nanti disagolongankeun jeung setan, Bu. Pamitia sama sambil duduk, tidak berdiri, Bu, apalagi berjalan-jalan. Dan selalu menghabiskan, Bu, makanan dan minuman. Ini yang paling penting. Innal mubadzirina kana ihwanas sayatin. Bisi kagolongkeun temanna setan. Hoyong, Bu. Anu gampil mah contoh kieu we, Bu. Dinu hajat atau nepi naon lah gitu nya. Nyanak aqua, Bu, atau nepi minum kemasan. Seringkali tidak sadar kita tidak menghabiskannya.
Teu nyeepkeun, padahal itu adalah perilaku mubazir, seperti hal yang gampang tapi seperti hal yang sepele tapi itu sangat urgent kali. Tidak harus kita lakukan. Salajengna ada Rasulullah SAW calik sareng makan di atas tanah, jarang di kursi. Tidur bahkan di atas tanah, Bu. Teu siga urang di nu kasur, aos urang, Bu. Menjahit sendiri pakaian, memperbaiki sendal. Bayangkeun Rasul, Bu. Anu dihormati pisan ku urang. Sangat sederhana, benten sareng urang. Urang mah raksukan ge sabaraha hiji di bumi gaduh sabaraha hiji, Bu. Sabaraha teh. Wah, puluhannya. Kalau dinten Senin nu beureum, dinten Salasa nu hejo, sagarupi. Sagarupi lah. Rasul mah sederhana pisan, Bu. Ini bahkan memerah susu dan mengikat kaki ontanya sendiri oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau memakai baju dan sandal, beliau mulai dari sebelah kanan. Senantiasa berusaha untuk berbau harum. Karena ini menurut beberapa riwayat, Rasulullah SAW itu banyak membelanjakan hartanya itu untuk minyak wangi. Kemudian ya tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ketika beliau minum meneguknya tidak satu kali, Bu. Seberapa kali, Bu? 3 kali. Diawali dengan Bismillah. Jadi pamingaleut teh henteu langsung ieu hiji diregot rasana. Kirang saya, Bu, secara kesehatan ge. Teu sopan, etika tidak etis. Jadi 3 kali, Bu, sekali, 2 kali, 3 kali dugi keseem. Satacana Bismillah dan akhirnya mengucap Alhamdulillah. Jadi pada intinya beliau membagi waktu di dalam rumah itu 3 bagian bagi. Yang satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk keluarga, dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Dan bagian untuk dirinya sendiri itu beliau bagi dengan masyarakat. Bapak-bapak sareng ibu sadayana eta akhlak Rasulullah SAW anu kedah di tiru, dicontoh ku urang, diteladani. Anu digikeun ku abdi painten mung neme sakedikna tapi seueur perilaku, tabiat, perangai, perilaku akhlak Rasulullah SAW. Mangga ku ibu sareng bapak-bapak diaos deui dinu hadis pertama dinu Quran ge aya. Hadirin wa iman yang dimulakan Allah, sebenarnya juga ada beberapa doa agar dikaruniai akhlak mulia seperti Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi, seperti nalika urang bercermin sagarupi. Aku pergi bapak-bapak, warga itu bapak-bapak sareng ibu kapayun mah cobi urang latihan ya punya minggu kahiji misalnya santun dan ramah kepada siapapun gitu ya. Jadi urang rubah perangai urang. Anu baik kepada tetangga, saudara, rekan kerja, sahaya. Minggu kahiji. Jangan, yang kedua, jangan memelihara rasa jengkel dan marah kepada siapapun. Minggu katilu, tidak menyakiti, tidak dendam. Salajengna teras lupakan keburukan orang lain. Jadi kita harus ingat bahwa kebaikan seseorang itu pasti adalah sesuatu yang paling ada. Anu kalima, minggu kalima misalnya tidak berharap pujian. Tidak berharap pengakuan dari orang lain. Kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumari orang mun berharap dari orang lain, dari manusia, bakal kecewa, Bu. Berharap ke jalma bakal kecewa. Sok we. Jadi jangan berharap kepada orang, tapi berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berlomba dalam kebaikan. Anu terakhir, ketujuh, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat, tetapi muraqabah. Jadi jika sarana malaikat mah mau salah nyatet ibunya.
Kira-kira hari malaikat sok salah nyatet kan? Oh, jadi tong berharap ke manusia, pujian gitunya, apa namanya, kebaikan dari manusia. Tapi asal dicatat insya Allah ke malaikat, walaupun tidak dilihat oleh manusia, tapi akan dicatat oleh malaikat dan akan diberikan pahala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wargi itu bapak sareng ibu sadayana, Akhlak merupakan sesuatu hal yang sangat penting, kedudukannya tinggi dalam Islam. Warga itu perilaku atau kebiasaan yang baik ini harus kita tetap tanamkan di dalam keluarga kita. Begitu segitu, maka pilih ayah patarosan satacan ditutup enggak? Iya, jadi memang sebelumnya sudah tobat itu karena kan suatu awal daripada apa namanya pengampunan dari Allah, kemudian juga syarat masuk surga ya harus tobat dulu, jelas gitu ya. Jadi apalagi dia seorang Muslim kan menjadi apa namanya menjadi syarat mutlak gitu untuk masuk surga, gitu Ben. Oh ya. Pelacur ya. Memberikan minum anjing ya masuk surga. Jadi tenanawan cenanya gitu melacur oke gitu. Asal mereng nginum anjing gitu. Sanes gitu. Jantan mohon laras, jantan anu kahiji sudah tobat, kemudian beliau kembali menjadi muslim, akhirnya diberikan pengampunan oleh Allah dan diberikan surga Jannatul Naim. Dan supados nanti jantan salah hartos gitu, salah paham. Mohon Bu. Mangga bila patarosan itu ya, cekapnya alhamdulillah tos siang karasan cedeumnya punya, alhamdulillah teu panas. Atur nuhun karena kasupingan ibu-ibu, sareng bapak, mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini sebagai sebuah bentuk melaksanakan kewajiban tolabul ilmi dipasihan ke Allah Subhanahu wa taala pahala yang setimpal bahkan berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Danang Supriyatna, Bupati Bandung, mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Bandung untuk like akun Facebook KMA TV dan subscribe channel KMA TV, sebuah media dakwah online Masjid Ar-Rahman Bangun. Semoga keberadaan akun ini dapat menjadi media pemersatu umat, membawa kemaslahatan seluruh umat Islam di Kabupaten Bandung. Salam sehat, salam pedas, dan jangan lupa bersyukur. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.